Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Ibu dosen, yang saya hormati teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Zainal dan teman saya Muhammad Ibrahim. Sini kami akan mempresentasikan produk kami mengenai materi bilangan bulat dalam model pembelajaran berupa website. Matematika seringkali dianggap sebagai mata pelajaran yang abstrak, terutama pada materi bilangan bulat. Banyak peserta didik mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada soal pecahan. Masalahnya, karena proses pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan masih bersifat konvensional, atau hanya berfokus pada hafalan rumus saja. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang dapat mengukur dan membimbing kualitas pemahaman siswa secara sistematis. Mengingat tingkatnya kebutuhan akan pembelajaran yang terpersonalisasi, pengembangan produk digital berupa website menjadi solusi yang sangat relevan. Pengembangan website materi bilangan bulat berbasis taksonomi Solo ini memiliki tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis tingkat pemahaman. Menyediakan instrumen tes digital yang mampu mengukur kedalaman pemahaman siswa berdasarkan tahapan unistruktural, multistruktural, hingga relasional terkait operasi bilangan bulat. Oke, terima kasih kepada Bapak Zainal atas penyampaiannya. Saya di sini akan melanjutkan kembali tentang produk kita, yaitu website ya, dengan materi bilangan bulat. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan kegunaan dari menu-menu di website ini. Di sini ada menu home, materi, latihan, dan rubrik penilaian serta validasi akademik ada di atas. Ada juga di tengah, juga ada di bawah sini ada. Ini juga bisa ketika diklik dia muncul nanti pindah. Ini juga sama, ketika diklik juga pindah. Ini juga sama, ini juga sama. Dan di sini lebih asiknya ada infografisnya. Oke, apa itu konsep utama pada materi tersebut? Itu materi apa nih? Kita materi bilangan. Maka kita buka. Nah, sini ada infografisnya. Tinggal kalian klik juga, dan klik, dan juga klik. Nah, konsep persyaratan A yang harus dikuasai siswa. Oke, sebelum kalian paham, kalian juga harus apa saja nih persyaratan apa saja agar bisa kalian paham tentang bilangan bulat. Oke. Juga ada hubungan materi dengan materi lain. Jadi kan ini lebih menarik ya, karena ada infografisnya, jadi lebih betah, mungkin ya lebih betah untuk melihat dan mempelajari ini. Oke, di sini juga ada bagaimana yang sering menimbulkan miskonsepsi dan juga mengapa materi tersebut layak dianalisis menggunakan taksonomi Solo. Nah, ini infografisnya nih, bisa kalian lihat di websitenya. Dan juga ada materi. Isi materi apa saja sih? Ketika klik, nah, diklik muncul materi. Di sini ada dua, bisa kalian menggunakan ebook, bisa juga melalui video pembelajaran yang terintegrasi oleh YouTube. Nah, kita mulai dari ebook dulu, bisa kalian download di sini, klik saja. Nah, lalu kalian pilih file, lalu download. Ini isinya adalah ebooknya tentang materi bilangan bulat kelas 7 SMP. Oke, sudah close.
Dan juga ada video pembelajaran. Kalian tinggal klik aja di sini. Nah, ini terintegrasi oleh YouTube. Jadi kalian juga bisa belajar lewat video. Satu. Oke. Ini adalah yang paling sederhana, bilangan asli. Kemudian yang kedua adalah bilangan bulat. Nah, kalian bisa belajar di sini. Bilangan bulat disimbolkan dengan. Oke, kita lanjut ke latihan. Latihan ini akan disampaikan oleh Pak Jainal. Mangga Pak Jainal, dipersilakan. Sekarang kita lanjut ke poin latihan. Nanti semuanya atau teman-teman bisa klik di poin latihan di atas. Nanti akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama ada LKPD, tadi tinggal diklik aja, di download saja. Setelah itu ada latihan berbentuk games, sama ada soal dari kuis atau berupa kuis. Oke, contoh kita masuk ke LKPD. Di situ ada mata pelajaran, setelah itu ada keterangan materi, terus juga ada kelas dari teman-teman semua. Terus juga ada petunjuk cara pengerjaannya. Dan ada beberapa soal yang tersedia yang bisa kita coba untuk kerjakan. Selanjutnya ada latihan dalam bentuk games. Ini sangat menarik bagi peserta didik kita yang suka dengan gadget mungkin. Tinggal nanti klik poin yang tersedia dalam printer tersebut, lalu kita akan masuk ke dalam games yang sudah kita sediakan juga, dan langsung kita kerjakan saja atau kita klik mulai saja. Yang terakhir ada soal berupa kuis. Ketika kita sudah klik untuk soal tersebut, nanti kalian semua atau teman-teman semua akan dibawa ke sebuah halaman Playground, formerly Quizzes. Jadi teman-teman tinggal masuk dengan cara join di Quizzes tersebut, setelah itu mengerjakan soal yang sudah kami sediakan. Agar lebih paling itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mas Ibrahim. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jainal atas penyampaiannya. Tadi latihan sudah disampaikan oleh Pak Jainal. Sekarang kita ke rubrik penilaian. Jadi kalian itu kan latihan soal, maka akan muncullah sebuah rubrik penilaian. Nah, kita klik rubrik penilaiannya. Di sini rubrik penilaiannya berdasarkan taksonomi Solo dengan konsep bilangan bulat. Nah, di sini ada apa saja nih? Nah, ini kita buat menggunakan infografis, ya. Jadi lebih kelihatan apa ya? Menarik juga sih, jadi ada warna-warnanya. Nah, di sini kita skornya nih. Ada level Solo, indikator penilaian, karakter jawaban siswa, alasan pengelompokan, serta skornya. Oke. Untuk yang pertama, perspektual. Pertama itu indikator penilaian itu belum memahami konsep bilang bulat atau tidak menjawab sesuai konteks. Jadi karakter siswa itu tidak relevan, kosong, hanya menyalahi soal atau miskonsepsi. Ya, alasan pengelompoknya tidak memiliki pemahaman, tidak ada keterkaitan. Oke. Jadi skornya berapa? Skornya adalah 1. Jika kalian tidak memiliki konsep juga, tidak memiliki konteks juga, maka skornya 1. Itu untuk prestruktural. Untuk unistruktural itu indikator penilaiannya itu mengidentifikasi atau menggunakan satu konsep informasi bilangan bulat. Nah,
karakter jawaban siswanya itu jawaban benar, satu langkah atau ada informasinya, atau informasi hasil operasi tanpa penjelasan. Alasan pengelompokannya itu memahami satu aspek belum menghubungkan juga, jadi mendapatkan skor nilai 2. Untuk multistruktural itu menggunakan beberapa konsep atau informasi bilangan bulat. Karakter siswanya itu beberapa langkah, konsep benar, memahami masing-masing berdiri sendiri, belum dihubungkan secara logis. Alasan pengelompokannya itu menguasai beberapa konsep, belum terintegrasi, itu bernilai 3. Relasionalnya menghubungkan berbagai konsep bilangan bulat, menyelesaikan runtun dan benar. Karakter siswanya jawaban lengkap, sistematis, alasan setiap langkah, hubungan antar konsep. Alasan pengelompokannya memahami hubungan antar konsep, penyelesaian logis dan menyeluruh, bernilai skornya 4. Setelah jika sudah mencapai standar abstrak, indikator penilaian itu mengembangkan konsep ke situasi baru. Jadi generasi dia strategi alternatif, jawabannya benar, generalisis, alasnya matematis, kuat, perbandingan strategi penerapan pada masalah baru. Melampaui alasan pengelompokannya itu melampaui tuntutan soal, abstrak, generalisis, penerapan luas. Skornya adalah 5. Oke. Dari yang tadi kalian latihan soal itu, maka akan ada namanya skor level solo. Jadi kalian masuk ke level mana nih jawabannya, apakah sudah sampai abstrak atau hanya sekedar memahami konsep saja nih, beberapa konsep, jadi multistruktural nih. Jadi yang tadi Pak Jena jelaskan, jadi ada kriteria skornya. Jadi kalian mendapat skor berapa nih?